Baik, ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan belajar tahsin Al-Quran, smart tahsin, cara cerdas membaguskan bacaan Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya saya sudah memaparkan, menjelaskan dengan rinci mengenai latihan pengucapan vokal. Emutkan ya Bu, latihan pengucapan vokal yang pertama adalah vokal pendek. Rumus vokal pendek adalah 3M, mangap, membleh, dan monyong. Atau rumusnya mamemo, mangap, membleh, monyong. Rumus mangap dibaca mangap dengan cara membuka mulut kita itu ketika posisi tanda hurufnya tanda apa Bu? Fathah. Jadi kalau ibu-ibu sedang baca Al-Quran ada huruf yang bertanda fathah, maka cara membacanya adalah buka dengan bukaan yang sempurna. Mulutnya dibuka. Atau rumus yang paling ringan, yang paling mudah untuk kita pahami adalah mangap. A, ya, a'udzu, a, jelas ya. Bismillahi, la, ya. Jadi jangan sampai terdengar a'udzu, bukan tapi a. Bismillahi, bukan bismillahi, bukan leh tapi lah. Mudah-mudahan masih ingat ya. Yang beberapa pertemuan lalu tidak hadir, boleh dilihat videonya ya di YouTube UDE channel, UDE channel Dede Nugraha. Yang kedua adalah rumus membleh. Nah, kalau membleh, turunkan bibir bagian bawah ya. Turunkan bibir bagian bawah ketika tandanya adalah tanda kasroh. Jadi kalau lagi baca Quran ada huruf yang bertanda kasroh, maka bacanya mesti membleh. Bismillahi, bismi. Itu membleh ya Bu ya. Cara baca membleh gimana di keterangan halaman 19? Membleh, cara baca membleh. Turunkan bibir bawah ya. Bismi. Jangan terdengar besme, bukan besme. Besme tapi bismi. Bismillahi. Di ta'awud juga ada. A'udzu bi itu masuk ke la, billahi, bukan billah tapi billahi. Jadi mangap, membleh. Itu sudah dijelaskan. Yang ketiga yang terakhir rumus monyong. Rumus monyong, kumpulkan kedua bibir ketika kita menemukan tanda dhammah. Jatan saupami ibu nuju ngawas Al-Quran, ibu lagi baca Quran, ada huruf yang bertanda dhammah, berharakat dhammah, maka rumusnya adalah monyong. Kumpulkan kedua bibir ibu, monyong, tastariasa, monyong manya. Maka cara bahasanya a'udzu, tuh monyong. Zu, jangan dibaca dan terdengar the. A'udzu billahi, a'udzu. Kadang-kala seringkali terdengar bunyi suara u juga itu sudah monyong ya. U juga sudah monyong tuh. Ya, jangan terdengar sanes tapi yang tepat adalah a'udzu. Nah, ini contohnya Bu. Apalagi contohnya alhamdu, monyong tuh. Tidak alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi terjelas itu vokalnya. Vokalnya harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuh jelas ya. Jangan alhamdulillah. Baik, itu semua insya Allah sudah dikuasai sama ibu-ibu. Nanti kita praktek langsung sama vokal panjang ya. Jadi rumus vokal pendek mah cuma 3M. 3M apa? Mangap, membleh, monyong. Bukan 3D. Kalau 3D dilihat, diterawang, di apa? Diraba, sawar ibu cenah hiji deui opat deui cenah dibalajakeun. Atanapi dipasihkeun bebas lah eta mah nya. Nah, ini mah 3M. Berikutnya adalah vokal panjang. Vokal panjang masih ingat? Rumusnya adalah ayun suara. Rumus ayun suara.
ketika kita menemukan tandanya harus ingat, tandanya harus paham. Tandanya adalah pertama, apabila fathah bertemu dengan alif, baca panjang. Dua, kasroh bertemu dengan ya mati, baca panjang. Tiga, dhammah bertemu dengan waw mati, baca panjang. Atau fathah berdiri, kasroh berdiri, dan dhammah terbalik. Bagaimana cara membacanya? Emot kene? Cara bacanya adalah dengan panjangkan suara selama 2 harokat atau 2 ketuk, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kumaha sina Ustaz, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Uhun tos pas dituna tetiasa ditawis. Wantun galeh teu wantun ulah geuleuh. Jadi kalau sudah 2 harokatnya ya udah Bu, jangan Ibu tambah-tambah atau napi dikirangan tetiasa. Kedah pas 2. Bagaimana caranya supaya pas ngaji vokal panjang itu pas 2 harokat? Caranya ikuti rumus yang ada di buku itu. Rumusnya apa Bu? Ayun suara. Contohnya maliki iyyaka gitu ya. Maliki, tidak dibaca maliki, tapi dibaca maliki. Apa alasan maliki dibaca panjang maknya? Nah, setelah mim, di atas mim itu harokatnya fathah berdiri, di depannya ada alif. Atau alasannya bisa juga dengan fathah berdiri. Ya, fathah berdiri, maliki teh mim, lam, kaf. Ya mim sareng lamna dihijikeun cenah Ustaz. Kumaha tuh cara ningal tanda panjangna? Tinggal we eta. Lihat aja mimnya. Mimnya fathahnya berdiri enggak? Berdiri ya. Ibu tahu nggak berdiri sama terbaring? Harokat yang berdiri sama terbaring tahu tidak? Paham? Yang mana yang harokat ketika fathah berdiri dan terbaring? Ibu punya pulpen? Coba. Pulpen kalau diibaratkan sebagai harokat fathah, ya pulpen, Ibu lihat ke depan, pulpen kalau diibaratkan harokat fathah yang terbaring, kieu tah. Ya, di luhur kieu, di atas begini ya. Nah, kalau fathahnya terbaring, maka si fathah ini butuh pendamping. Pendampingnya adalah alif. Kalau fathahnya terbaring, pendampingnya adalah alif. Tapi kalau fathahnya sudah berdiri dari awal, tos berdiri seperti angka hiji, maka dia nggak butuh lagi alif. Tos ayat fathah berdiri. Paham? Maliki, kalau mimnya di atas mim ada fathah berdiri, di depannya tidak ada alif, nggak apa-apa. Itu pun sudah disebut sebagai tanda panjang, vokal panjang. Maka bacanya menjadi maliki. Coba Ibu lihat di surat Al-Fatihah. Maliki, mim. Di atas mim, harokat fathahnya berdiri atau terbaring? Berdiri ya, di Al-Fatihah ya. Terus setelah berdiri itu ada alif atau langsung ke lam? Langsung lam ya. Maka ketika fathahnya yang berdiri, Ibu baca panjang. Berapa lama baca panjangnya? 2 harokat. Jangan sampai dibaca 2 minggu. Aduh, 2 minggu mati kumahanya. Jangan dibaca lebih dari 2 harokat. Jangan juga dibaca kurang dari 2 harokat. Maka caranya adalah dengan diayun suara. Kumaha sih cara ngayun teh? Ya, ngayun ya, ngayun swanten gampil Bu. Maliki, coba ikuti saya Bu. Mamimu, babibu. Coba dari alif ya. A I U dari hamzah. Babibu, tatitu, sasisu. Biasa ngayun swanten seperti itu. Jadi bacanya jangan a i u. Panjang tuh kita mah a i u, kepanjangan kan 2 harokat, 2 ketuk. Gitu ya.
Jangan juga kependekan a i u. Kalau a i u jadi pondok. Jadi cukup 2 harokat. A i u ba bi bu gitu ya. Nah, kalau pas ngaji gimana Ustadz? Pas ngaji ya sama di ayo nanti pas tanda vokal panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan kepanjangan a'udzu billahi minasyaiton. Kepanjangan. Ya. Caranya adalah dengan diayun suara. Dan ini sudah kita latih beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau ibu-ibu semuanya sudah paham, insya Allah kita akan berlatih langsung dari Al-Quran. Tapi sebelum latihan langsung dari Al-Quran, boleh ditutup dulu bukunya, Bu? Boleh tutup dulu bukunya, tutup dan tatap mata saya, ya. Siap, semuanya ibu akan dihipnotis. Ya, jadi caranya ketika sudah ditutup, kita akan coba ngetes sejauh mana sih kepahaman, bukan ngapalin lah kita banyak, paham tidaknya mengenai vokal panjang ini. Coba di antara ibu-ibu siapa yang bisa menjawab, sebutkan tanda vokal panjang yang sudah kita jelaskan. Baik itu beberapa waktu yang lalu dengan yang tadi. Tanda vokal panjang. Kan tandanya ada 3, apa aja? Naon wae tanda vokal panjang itu. Oke, tanda vokal ya, bukan sebutan istilah madnya, mad tabi'i, mad lazim, bukan. Tanda gampang sekali ya. Ibu mau coba jawab? Ibu. Tanda pertama apa, Bu? Fathah bertemu dengan alif. Ya, nyebutinnya fathah ya, bukan patah. Tapi fathah bertemu dengan alif. Kedua apa, Ibu? Kasroh. Menghadapi ya mati. Bagus. Terakhir apa, Bu? Yang ketiga? Domah. Mantap. Domah menghadapi wawu mati. Itu tanda vokal panjang. Atau coba yang lain yang bisa jawab. Tanda vokal panjang selain yang tadi Ibu sebut apa? Kan tadi fathah bertemu alif, kasroh ketemu ya mati, domah ketemu wawu mati. Si fathahnya kan tadi terbaring ya, Bu ya. Kasrohnya terbaring, domahnya seperti umumnya seperti angka 9. Atau ciri yang lain apa? Ibu Ai tadi udah ngacung. Boleh Ibu Ai? Fathah berdiri 1, 2. Kasroh berdiri juga, kasroh berdiri ya. Kalau yang terbalik itu dom. Nah, kalau domah terbalik atau nabi domah nonggeng. Fathah berdiri, kasroh juga berdiri. Dan domahnya nonggeng atau domah terbalik. Kalau fathahnya berdiri, kasroh berdiri, domahnya nonggeng seperti angka genap seperti angka 6, kira-kira butuh pendamping nggak? Butuh temannya lagi nggak? Udah enggak, Bu, karena kan fathahnya sudah berdiri. Kalau fathah sudah berdiri berarti sudah tidak ada lagi alif. Kalau kasroh berdiri berarti sudah tidak ada lagi ya mati. Kalau domahnya udah terbalik, udah seperti angka 6, berarti nggak ada lagi wawu mati. Paham tidak? Paham ya? Dan ibu semua akan melihat dan akan sering bertemu dengan tanda panjang ini di dalam Al-Quran. Dan rata-rata punten banyaknya kesalahan membaca Al-Quran itu adalah di tanda vokal panjang. Ya, vokal pendek mah insya Allah rata-rata udah pada bisa ya. Vokal panjang yang kadang-kala yang harusnya dibaca panjang ini dibaca pendek. Nu kedahna di aos pondok, di aos panjang. Ini hampir 80% mungkin atau mungkin lebih. Rata-rata para pembaca itu kesalahan umum yang sering terjadi ketika membaca Quran adalah tanda panjang. Ustadz saya tidak percaya. Kalau tidak percaya, mari kita buktikan bersama-sama ya. Mudah-mudahan tidak terbukti di sini. Mau udah pada bisa, mudah-mudahan. Ya mah abdi di entah barantah. Kemudian ketika ngetes bacaan Quran setiap orang itu rata-rata kesalahannya adalah tanda panjang. Ustadz abdi mah ngaos Quran teh belajar tahsin teh alim dites. Yang nggak mau dites sebaiknya memang mundur sekarang. Karena yang namanya belajar tajwid, belajar tahsin pasti dites, nggak mungkin nggak dites. Ya,
Ibu kalau belajar mungkin kalau belajar sejarah jarang orang ngetesnya, kecuali kalau betul-betul ada keperluannya naruh sejarah gitunya. Betul nggak? Tapi kalau belajar tahsin Al-Qur'an itu kita betul-betul judulnya juga kan cara membaguskan bacaan Al-Qur'an. Bagaimana bacaan Al-Qur'an kita bagus, sementara itu kita tidak mau dites ataupun tidak mau distorkan bacaannya ke guru kita. Ya kayaknya guru kita juga akan mustahil akan bisa menilai sejauh mana kemampuan bacaan dari yang belajar. Jadi siap untuk dites, Bu? Tes ya. Nah, di tes itu jangan kemudian ada perasaan aduh dites beban, takut. Lantas setiap kali pas kelas tahsin teh ibu aja itu abdi mah absen kunaon Bu rorombekeun padahal henteu. Abdi mah absen kunaon diare. Jadi banyak alasan ngaji teh. Kenapa? Karena takut dites. Jangan takut dites, kita mah bareng-bareng ngajinya. Da anu ngaosna teh can tiasa ge moal dikekeaknya. Leres teh? Ya, tidak akan diolok-olok, tidak akan dicaci, tidak akan dihina. Si ibu eta meni geuleuh teu bisa Ya jangan, tidak ada. Dan semua majelis ilmu tuh nggak ada karena mereka semua punya ini ya, punya adab. Ketika ada yang nggak bisa teh, dah dulu ke saya yang orang nyebut bisa, awalnya justru dari ketidakbisaan. Ketika orang bisa ngaji, orang pandai baca Quran, kalau dianya paham, dulu dia juga belum bisa. Makanya disebut sukses teh dulunya emang belum sukses. Lantas sukses karena berusaha untuk sukses ngaji Quran. Maka kalau orangnya paham dan ngerti, dewasa, ketika ada temannya, tetangganya yang belum bisa ngaji teh, oh jantan yang mut kapungkur da abdi perjuangan kitunya. Maka seyogianya memang harus dikasih semangat, dikasih dorongan untuk kamu pasti bisa deh ya. Ingat Bu, poin yang sempat saya sampaikan di awal, sampai kapan kita belajar ngaji teh? Kira-kira terlambat nggak di usia seperti ibu belajar tahsin Quran, tajwid Quran? Tidak ada kata terlambat. Ya, ketika ibu kemudian siap, meskipun di usia 60, 70, saya mah baru mulai ini usia 70 teh alif-alifan, baru mulai mengenal tanda naon sifat kasroh dhammah teh tengah artos. Ketika ada kemauan, maka insya Allah di situ akan selalu ada jalan. Ya, kita buka Al-Qur'annya, berlatih vokal panjang. Saya nggak akan beranjak dulu ke materi yang lain karena vokal panjang saya belum begitu mengetahui sejauh mana bacaan ibu-ibu yang sekarang ya. Setelah kita belajar ya, prinsipnya sih ketika kita belajar Al-Qur'an di luar dari khusus pelajaran tahsin, sebetulnya sudah ketahuan ya mana yang bacaannya panjang pendeknya yang sudah lancar, mana yang belum. Tapi tidak salahnya untuk kita saling menyimak kembali bacaannya. Nggak akan panjang-panjang karena insya Allah setelah ini juga ada materi yang lain ya, tasyakur binikmah atas kenikmatan anugerah yang Allah berikan kepada anaknya Teteh ya yang sedang hamil. Jadi insya Allah nanti ibu-ibu setelah belajar ilmu tahsin ini kita akan ke materi yang lain, tasyakur binikmah atas karunia anugerah yang Allah berikan kepada beliau, kepada anak beliau yang sedang hamil ya. Baik, semua sudah dibuka Al-Qur'annya, kita akan berlatih. Ibu-ibu kalau saya tanya, ibu-ibu hoyong diajar ngaos serat naon supaya ngawasna leres. Rata-rata di sini surat apa yang diinginkan untuk kita semua bahas, kita semua saling koreksi, surat apa? Al-Fatihah kira-kira sudah bagus belum bacaannya? Sudah benar belum bacaannya? Nah, kalau dirasa belum benar, karena Al-Fatihah sebagai surat yang sering kita temukan, sering kita baca ya, satu hari minimalnya 17 kali, panginten. Kalau tidak keberatan, kita buka Al-Fatihah. Meskipun ibu sudah hafal Al-Fatihah, sebaiknya dibuka, dilihat, karena di sana ada tanda-tandanya kalau kita ngelihat langsung ya. Oke, buka surat Al-Fatihah. Caranya saya sekali, ibu-ibu sekali, saya akan baca satu surat. Kemudian nanti kita coba per orang. Insya Allah waktunya keburu ya, karena Al-Fatihah ya. Sudah dibuka? Baik, saya sekali, ibu-ibu semua sekali.
Ingat, vokal pendek, artikulasi yang jelas, vokal yang jelas, mangap, membleh, monyong, dan yang kedua adalah tanda panjang, vokal panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.